Ya, eh, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan tutorial kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ardiansyah hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Ardiansyah. Ini ada kemudian Dimas, Dimas ya? Ya, Pak. Dimas Wahyu. Kemudian Siti Wardah ya? Iya, Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan kita untuk minggu depan ini ya tepat waktu ya, karena tadi kita juga walaupun bagaimana harus ini tanggung jawab kita sebagai ya Bapak, sebagai tutor dan juga sebagai mahasiswa untuk menjalankan web ini dengan maksimal. Jika perlu 10 menit sebelum itu coba sudah mulai ini ya, 5 menit sebelum itu sudah aktif sehingga kita begitu masuk jam 10 itu kita sudah siap untuk ini untuk tutorial. Baik, kita di web yang keempat ini juga harus dimaksimalkan ya, karena ini web keempat ini kan untuk yang ujian ke tugas yang kedua ya. Jadi kemarin kita sudah modul 3 sudah selesai, kemudian ini modul keempat. Kita juga akan untuk persiapan untuk di modul yang untuk tugas yang kedua yang minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan maksimal datangnya juga tepat waktu, dan kemudian nanti di hari Jumat ya, hari Jumat mungkin Bapak sudah masukkan tugasnya, kemudian dikerjakan, dan ketika web nanti sudah tinggal mengulas sebentar, kemudian kita masuk materi yang modul kelima. Baik, kita mulai saja ya. Yang keempat ini kita akan membahas tentang kebutuhan tesaurus ya, perancangan tesaurus ya. Jadi kebutuhan perancangan tesaurus ini kita akan membahas tentang ada 5 hal yang harus kita diskusikan pada hari ini ya. Yang pertama itu kita akan memahami tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Nah, jadi bagaimana nanti tesaurus di organisasi itu pengguna dan organisasi bisa memahami, terutama terkait dengan pemanfaatan istilah tesaurus itu sendiri kan. Kalau kita flashback ya, kembali lagi kita kemarin di materi-materi yang sudah di modul sebelumnya, kita akan memahami tesaurus itu adalah sebagai buku referensi ya. Nah, jadi buku referensi berbentuk daftar kata ya, dengan sinonim dan antonim. Nah, jadi ini kalau di dalam bahan rujukan tesaurus ini masuk di dalam kan bahan rujukan katakannya di perpustakaan ya. Kalau kita ada di perpustakaan itu ada kata dan istilah, di dalamnya ada kamus, ensiklopedi, dan tesaurus. Nah, ini tesaurus ini masuk di dalam, kalau di perpustakaan ya. Ini kalau di arsip kan kita juga belajar tentang untuk arsipan, tetapi masuk di dalam bahan rujukan yang masuk dalam kata dan istilah. Makanya pengertiannya buku referensi berbentuk berupa daftar kata dan istilah ya, dengan antonim dan sinonimnya. Nah, nanti bahkan lebih meluas lagi pengertian tesaurus itu, dia diartikan sebagai perangkat konsep ya, perangkat konsep. Di dalamnya ada istilah kata, berbagai kata dalam dalam kehidupan ya, berbagai dalam kehidupan itu kita kata diolah katanya itu dalam tesaurus ini yang menceritakan seluruh berbagai macam kehidupan. Kalau kita tentang
kepegawaian, berarti nanti istilah luasnya, istilah sempitnya, istilah umumnya, khususnya nanti itu dibahas. Jadi juga misalnya tentang kehidupan apa ya di dalam satu organisasi atau di dalam pemerintahan dan lain-lainnya, nanti itu terkait masuk dalam tesaurusnya. Maka ini organisasi memahamkan dulu konsepnya itu apa tentang tesaurus ya, penggunaan dari tesaurus. Lalu kemudian kita akan belajar tentang ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya itu nanti kita diskusikan di sub bagian kedua, ruang lingkup tesaurus. Nah, apa saja yang masuk di dalam tesaurus? Nah, kita juga hari ini harus bisa memahami itu. Kemudian penggunaan istilah. Nah, istilah-istilah dalam tesaurus kan ada luas, sempit, khusus, umum. Nah, nanti juga akan kita bahas di situ ya. Kemudian pengelompokannya ya. Nah, itu tadi ya, dari istilah-istilah yang diuraikan, kemudian dikelompokkan, diklasifikasikan lah ya, kalau dalam bahasa akademisnya diklasifikasikan, dikelompokkan ya dengan metode dan sistem tertentu yang baku ya, sesuai dengan kearsipan. Kalau dia lain misalnya perpustakaan ya perpustakaan, kalau kita kearsipan ini dengan kearsipan. Baru kemudian pembuatan tesaurus. Nah, bagaimana kita membuat tesaurus itu? Nah, ini kita merancang tesaurus ya, kebutuhan-kebutuhan yang tesaurus ini sebagai membantu dalam rangka mengklasifikasikan arsip ya, klasifikasi arsip. Nah, ini tesaurus juga sebagai alat bantunya ya untuk menguatkan ketika kita mengelompokkan. Nah, ini dari kata dan istilahnya sudah kelihatan. Oke, sekarang ini dulu ya sebagai awal ini Bapak. Sebelum kita masuk ke sana ya, kita akan memahami kebutuhan dan perancangan tesaurus. Tesaurusnya lagi nih Bapak ulang lagi. Kita sudah harus paham dulu nih tesaurus ini apa gitu kan. Biar langkah selanjutnya kita merancang tesaurusnya aja belum makna secara ini ya, minimal dari KBBI kita sudah belum tahu misalnya apa sih sebenarnya tesaurus itu. Nah, itu juga akan menjadi untuk yang selanjutnya untuk mengerti agak sulit ya. Tapi kalau sudah kita ungkapkan dulu misalnya tesaurusnya dulu nih ya, baru nanti Bapak sampaikan fungsinya, baru kita akan masuk merancangnya seperti apa sampai pada saat pembuatannya. Baik, ini karena ini ada ini ya 4, Bapak coba semua nih tesaurusnya, pengertian tesaurusnya, baru Bapak uraikan manfaatnya ya, baru kita akan masuk mulai dari penggunaan ruang lingkup, istilah, dan pembuatan ya, pengelompokannya dan pembuatan. Adi Mas Wahyu ada? Oke, kameranya mungkin aktif dulu ya. Oke. Kameranya aktif. Adi Mas? Oke. Tesaurus. Nah, kita akan harus paham nih tesaurus karena kita judulnya perancangan klasifikasi dan tesaurus ya, dua. Kalau klasifikasi kan pengelompokan sistem yang baku. Nah, tesaurus sendiri apa nih sebelum kita akan merancang ya tesaurus itu? Silakan. Boleh ngelihat konsep dulu, baru kemudian uraikan dengan bahasa sendiri sebenarnya tesaurus ini apa gitu kan. Tesaurus yang terutama di bidang kearsipan ini ya. Silakan, Adi Mas. Ya.
Temu balik ya. Ya. Itu manfaat ya. Manfaat thesaurus ya. Untuk temu balik, untuk klasifikasi, untuk dokumentasi. Sekarang konsepnya dulu. Apa yang dimaksud dengan thesaurus? Nanti kita juga akan bahas tentang manfaat dari thesaurus itu ya. Konsepnya apa? Thesaurus adalah tadi sudah Bapak sampaikan ininya ya, unsur-unsurnya. Thesaurus itu daftar kata istilah. Nah, sudah itu dia ada antonim, sinonim ya, atau punya pengembangan baik secara antonim maupun sinonim itu. Kemudian apalagi referen ya, buku referen ya, buku referensi berupa daftar kata dan istilah ya, kemudian sinonim dan antonim. Atau misalnya perangkat konsep ya, tadi bahkan Bapak mengembangkan perangkat konsep. Jadi thesaurus bukan hanya daftar kata istilah, tetapi memang perangkat konsep itu kan pemikiran ya, pemikiran orang terkait tentang kehidupan ya. Jadi dalam bidang kehidupan nanti semuanya ada, kepegawaian, keuangan, perencanaan kalau di lembaga kan. Nanti kalau kita mau mengklasifikasikan, nah itu untuk menguatkan pengelompokan itu dikuatkan dengan thesaurus ini sebagai daftar referen. Nah, apa tuh pengertian secara ininya? Apa sih sebenarnya thesaurus itu? Thesaurus itu bisa kalau misalnya masih kesulitan, nanti kita coba lihat thesaurus baik dari buku maupun dari bukunya seperti apa. Ini kita bingung itu karena memang bukunya belum kelihatan gitu ya. Sebenarnya apa sih thesaurus itu? Oke, dari pengertian dulu apa? Thesaurus adalah kalau kita masih ini buku referen ya. Tadi Bapak bilang buku referen. Buku referensi berarti buku bisa digunakan sebagai referensi, tapi di dalamnya ada kata dan istilah. Nah, ini kalau mungkin ini ya secara sederhana Bapak uraikan. Buku referensi di kamus mungkin bisa dibaca di KBBI ya. Buku referensi berupa daftar kata atau istilah yang di dalamnya mengandung antonim dan sinonim. Nah, itu ya. Coba Mas uraikan lagi yang tadi Bapak sampaikan tadi. Thesaurus adalah ya minimal itu ya. Nah, mungkin ini lebih jelas. Kita coba lihat sih thesaurus itu seperti apa gitu kan. Coba bisa screen share ya. Kita lihat dari Google aja. Bukunya seperti apa gitu. Bahkan alamat websitenya jika perlu ya. Mungkin bisa screen share aja dulu ya. Screen share. Jadi kita biar jelas. Ada beberapa macam nyari buku tentang thesaurus ini. Bisa dari BOKORG. Coba screen share dulu aja. Kita biar ini ya. Sebelum kita mau merancang, mau membuat ya kita lihat dulu thesaurus yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kita pun sekarang di zaman teknologi informasi ya kita sudah tidak kesulitan lagi ya untuk mencari sumber-sumber itu tanpa harus ke perpustakaan, karena di kita sudah bisa menelusur ke perpustakaan alternatif di internet. Mana tadi ada Mas screen share? Tadi sudah Dimas jelaskan ya, pengertian thesaurus adalah buku referen yang berisi istilah kata yang di dalamnya mengandung antonim dan sinonim. Nah, sekarang kita lihat
bukunya seperti apa. Oke, sekarang buka Google Chrome-nya atau Google-nya ya. Google-nya. Oke, Google-nya. Buka dari BOK B, coba tulis B. B, huruf B, strip, tanda min ya. Min, OK, O, titik, ORG. Nah, oke. Ini mungkin sudah pernah juga Bapak kasih ya. Tapi ini Bapak pengen lihat. Bahkan mungkin sudah ya, kemarin kita coba cek thesaurusnya seperti apa gitu. Bukunya nih ya, bukunya nanti kita bisa ambil, nanti bisa di-delete lagi lah. Nah, ini kan dari sini kita bisa ambil, coba tulis aja thesaurus gitu ya. Nah, thesaurus. Jadi kita sudah punya perpustakaan alternatif, sumber-sumber itu ya. Kalau mau nulis nanti, nulis apa. Nah, kita mau lihat bukunya seperti apa. Nah, itu Thesaurus Bahasa Indonesia. Coba klik itu, kita download. Nah, unduh ya. PDF apa bentuknya? PDF ya, coba unduh. Nah, ini bukunya ya. Kalau kita ke perpustakaan, mencari buku ya. Nah, walaupun kita ini bidang kearsipan ya, kan mau cari buku tentang thesaurusnya gitu ya. Download, kecil filenya ya, cuman berapa itu? Cuman 6, masih besar juga, sama dengan satu lagu ya itu ya. Satu lagu kan 6 megaan itu. Oke, coba kita buka ini thesaurus ya. Thesaurus yang kita perbincangkan. Nah, bentuk nyatanya harusnya kita memang belajar thesaurus. Nah, mana bukunya? Ini thesaurusnya gitu kan. Nah, karena kita ini sudah sistem online ya, kita bisa juga kan dari internet ngambil thesaurusnya. Nah, coba itu thesaurusnya tadi berhasil nggak dibuka? Seperti apa ininya ya? Tadi kan pengertiannya istilah kata, buku referen yang isi daftar kata dan istilah, ada antonim, ada sinonimnya. Itu ya, thesaurus bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melihat isinya seperti apa. Coba geser. Itu buku ya. Berarti ini Adimas sudah punya buku thesaurus tuh. Kita sudah belajar perancangan thesaurus. Nah, sekarang Adimas sudah bukunya ada tuh. Kalau beli berapa itu ya? Jadi kita sudah punya laman yang bisa untuk mengambil thesaurus ya, mengambil apa? Mana tadi? Nah, oke. Bisa ini di landscape ya. Kalau di landscape itu full, kita bacanya bisa agak besar. Ini pakai HP ya. Nah, jadi walaupun pakai HP kita sudah tidak ada alasan lagi. Ini Pak pakai HP tidak bisa download screenshot, semuanya bisa ya. HP itu sudah miniatur dari laptop kan. Coba ini apa namanya, di landscape biar kita bisa ngelihat secara full ya. Kalau di HP ini kan, nah ya oke, sudah bisa ya. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, tadi emang itu muter-muter kalau dia handphone yang ngadep kemana, muter kan. Tapi tidak apa-apa, ini kita lihat buku tadi ya. Masih. Nah, oke. Ini kan lebih luas ya. Coba geser. Geser ke apa? Ke bawah. Bisa. Kalau kita mau cari tadi banyak tadi ya. Ini baru thesaurus bahasa. Nah, ini thesaurus ya. Terus ke bawah. Oke, itu ketua pelaksana. Ini anggotanya ya, timnya. Sambutan menteri, oke. Terus, ini kalau kita bawa ke percetakan jadi buku ya. Di tempat fotokopi Pak, minta jilidkan gitu kan. Sudah bisa ya. Jadi inilah konsekuensinya orang-orang sekarang kan sudah, akhirnya kita, dulu kan tidak boleh ya kita ambil buku dan lain-lain ya. Oke, ini dari pengertian sudah ada tuh. Coba. Malah lebih ini ya. Cukup sampai sini dulu. Coba sini. Tadi Mas. Thesaurus berasal dari kata thesauros. Nah, bahasa Yunani ya, bermakna hasanah. Nah, ini lagi ya, lambat laun kata tersebut mengalami perkembangan makna, yakni buku yang dijadikan sumber informasi.
tesaurus berisi perangkat kata yang saling bertalian makna. Nah, itu kalau kita tadi kan dari KBBI saja ya. Ada saling bertalian makna, tesaurus berisi seperangkat kata yang saling bertalian maknanya. Pada dasarnya tesaurus merupakan sarana pengalihan gagasan ke sebuah kata ya. Oke, ini bisa dibaca, artinya kita sudah bisa dari pengertiannya sudah bisa memaknai tesaurus tuh ya. Bahkan ini sumbernya sudah ada. Kalau kita nulis tesaurus berarti buku tesaurus bahasa ini halaman berapa, tinggal dikutip kan, jadi sumber referen ya. Coba geser. Kita hanya ingin lihat apa sih yang maksud istilah kata yang saling bertalian. Mungkin ada satu kalimat yang nanti apa yang contoh di ini ya. Biasanya sama seperti kamus ini kan A B C D gitu ya anunya. Terus coba ke bawah, mungkin sekitar 5 halaman saja, nanti kita pengen tahu di dalamnya apa ya. Ini kalau kita baca, nah oke, dari sini ya. Apa tadi? Nah, artinya sama seperti kamus ya. Sama seperti ensiklopedi, seperti kamus, cuman ini dia apa tuh? Aba-aba, arahan, instruksi, isyarat, kode. Nah, karena dia kumpulan apa ya, daftar kata ya. Nah, hanya saja yang membedakan tesaurus ini kan nanti ada istilah luas, istilah umum ya. Lebih lengkap lagi ini dari, nanti beda antara kamus, ensiklopedi dan tesaurus, pasti ada beda. Anu juga apa? Yang ensiklopedi juga itu istilah kata yang lebih luas juga kan, tapi ini dia lebih kepada apa ya, pemaknaan kata yang salah satunya apa ya, misalnya tadi ada kepegawaian, nanti ada luas, ada sempit, ada khusus gitu kan. Oke, terus ke bawah dikit lagi. Ini untuk contoh aja ya, sebentar ya, baru kita nanti ini. Bawah ada. Cukup ya? Oke. Ya, artinya mungkin hampir sama dengan kamus ya. Nah, seperti itu. Nanti abnormalitas dan kayak apa ya, abstrak juga ada maknanya di situ. Nanti akan kita lihat di buku modul UT ya, bagaimana pengembangan pada saat kita disusun dalam sebuah tesaurus. Nah, ini kalau ini khusus tentang bahasa saja ya. Nah, jadi artinya kan mungkin pasti dia mengolah kata ya, kalau ada arti abstrak mungkin dia dikembangkan. Jadi mirip juga dengan ini ya, apa, ensiklopedia atau kamus ya. Nah, kamus kata dan istilah ya, tapi di sini ada antonim dan sinonimnya. Oke, baik, terima kasih itu ya, apa, Wahyu Adimas, kita sudah mencontohkan tesaurusnya dulu kan. Artinya kita tesaurusnya sudah tahu nih bentuk bukunya ya. Jadi kita bukan hanya bercerita, walaupun dalam di internet. Oke, baik, mungkin bisa ditutup screen share-nya. Oke. Kita lanjut ke ini ya. Kita ke dalam tesaurusnya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ya, sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Adimas juga tadi ya, terkait dengan untuk apa sih manfaatnya tesaurus ini ya. Nah, ini memahamkan kepada pengguna ya. Tadi sudah sekitar 3 tadi yang sudah disebutkan oleh Wahyu Adimas. Nah, tapi sekarang kita akan lihat dari materi yang sudah Bapak masukkan di situ, ada manfaat dari tesaurus ya. Coba mungkin ini bisa Ardiansa ya. Ardiansa? Ardiansa ada? Ini sudah ada siapa-siapa nih? Adimas, 1, 2 Ardiansa, kemudian 3 Aman Maulana ya, Aman Maulana, kemudian keempat Risa. Oke, tadi Ardiansa bisa nyambung. Kemudian Siti Wardah ya, berarti 5 orang ya, Siti Wardah. Ardiansa belum bisa nyambung. Oke, Risa saja ya. Tadi Risa bisa ya? Risa? Oke, Risa coba
tampilkan ini ya, kita akan bahas manfaat dari Thesaurus. Tadi Mas Wahyu sudah konsep sama bahkan mencontohkan Thesaurusnya ya. Tadi dari internet kita bisa ambil buku, bahkan banyak itu, bukan hanya bahasa saja, nanti ada Thesaurus misalnya tentang mungkin biologi ya, mungkin tentang fisika, nanti ada di BOKORG itu kita bisa ambil ya. Nah, Risa, sekarang ada manfaat Thesaurus. Tadi sudah ada itu di modul, ada ya di halaman berapa, tapi mungkin coba screen sharekan saja. Screen share bisa nggak, Risa? Risa screen share, HP-nya screen share. Ya, gitu ya. Jadi kita ambil di konsepnya ya. Secara konsep kita sudah tahu, Thesaurus adalah daftar buku referen yang berisi kata dan istilah ya. So, jangan lupa lagi itu ya. Kemudian tadi ada salah satu contoh buku Thesaurus, namanya Thesaurus Bahasa Indonesia, warnanya merah, halamannya berapa tadi? Mungkin sampai 400-an tadi ya. Kemudian ini sekarang manfaatnya. Kita orang membuat Thesaurus untuk apa gitu ya. Nah, oke, bisa Risa? Bisa nggak screen share-nya? Klik titik 3. Nah, Wahyu Adimas tadi bisa itu ya. Ya, berarti kalau laptop dia buka tulisan tanda panah ke atas itu kan, klik itu nanti di tengah kan muncul ya, screen share namanya itu. Klik, kemudian uh, ini uh, pilih di seluruh jendela ya. Nah, apa tuh? Download download dulu programnya, kemudian sudah muncul, dibuka dengan PowerPoint. Nah, baru kemudian masuk lagi di di Microsoft Teams ini. Kemudian klik yang ada tanda panah ke atas itu screen share namanya ya. Nanti kan muncul yang dibuka tadi, tinggal klik aja, nanti kami bisa. Nah, pernah nggak screen share? Pernah ya? Pakai laptop belum pernah? Nah, kita coba ya, coba aja klik tengah, bisa nggak diklik di tengah itu kan ada tanda tanda panah, kan ada jam ya 40.25 ya, kemudian ada video, ada audio, ada speaker itu gambar kan. Nah, baru ada tanda gambar ke atas itu kan, ada titik 3, ada tangan, ada partisipan peserta ini ya. Nah, nomor kalau dihitung dari sebelah kiri laptop itu 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4-nya itu. Ada nggak nomor 4-nya? Kalau ditempelkan dulu di ininya kursornya di tengah-tengah Microsoft Teams itu, dia muncul. Apa? Screen share dulu, bisa nggak screen share? Judulnya buka, kalau ini bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris berarti open. Nah, itu bisa. Ini pakai ya, oke, berarti bisa itu ya. Nah, sekarang klik itu plus, tanda plus, buka di LMS ya. Nah, ya, LMS-nya buka. Oke, bisa berarti ya. Nah, Risa bisa nih. Ini sudah harus LMS saja ya. Ketik LMS. Iya, di plus dulu. Nah, ketik LMS. Oke, enter. Nah, masuklah dulu itu. Ambil dulu filenya tadi ya, yang oke. Oke, itu ini ya. Kode masing-masing ya. Terus passwordnya kami tidak tahu itu. Oke. Ya. Terus login. Oke. Di pertemuan yang ketiga.
Pertemuan ketiga ya. Oke. Eh ke satu, kedua, ketiga. Keempat ya, keempat. Ya, keempat. Oke, itu modul itu ya. Coba ambil dulu. Nah, sekarang buka itu filenya. Oke. Kita akan lihat manfaat dari eh, ya refer enggak apa-apa, refer enggak apa-apa itu. Refer apa cancel? Klik yang refernya. Refer apa cancel? Ya, refer mungkin ya. Nanti kalau nggak bisa atau ditutup itu ya. Klik aja refer nggak apa-apa. Bisa masih coba klik bisa nggak atau cancel ya? Refer nggak bisa ya berarti cancel. Ah itu bisa ya. Oke. Ya itu di halaman. Terus ada manfaat ya. Kita akan loncat ke manfaat nggak apa-apa. Manfaat. Mungkin di slide ke berapa itu manfaat itu? Di slide ke ya klik belum ya. Terus manfaatnya. Oke ini berarti ya. Uh, halaman berapa tadi manfaat tadi? Tadi tadi Wahyu Adimas baca halaman berapa tuh manfaat tadi? Slide keempat ya. Coba geser ke atas itu, anu. Geser ke atas, anu Risa. Itu yang enable editing itu diklik dulu coba biar dia ini ya. Enable editing itu. Ini ada enable editing di editing itu. Itu di halaman mungkin tidak tercetak ya, tidak teranu di situ, tapi mungkin bisa dilihat di modul ya, dilihat di modul halaman karena itu masih di konsep awal ya, di bawah apa ya kebutuhan pengguna. Mana tadi kebutuhan pengguna ada nggak situ? Berarti di halaman lihat lari lagi ke atas ya. Itu coba klik yang editing, enable editing itu coba klik biar nggak ngeganggu itu. Ya coba klik, bisa nggak itu? Enable editing tuh. Oke, udah apa-apa. Klik oke. Nah, oke, terus ke atas lagi. Nah, kayaknya di B ya, di B-nya Bapak ada nggak itu di B itu kalau tidak tertulis karena ini kan rangkuman ya, rangkuman saja Bapak kan kalau dibuat di apa dibuat di ini tidak karena cuma 1, di bawah 2 mega makanya itu ada berapa halaman itu Bapak kompres juga jadi tidak semuanya masuk di situ. Oke, kalaupun tidak ada di apa di slide itu saja buku ini ya, buku modulnya ya, modulnya. Atau kita lihat dari sini bisa. Ini coba balik lagi ke Chrome ya, ke Chrome aja. Kita akan lihat dari Chrome, ya Chrome, biar yang itu. Plus lagi, plus tambahan sebelah sini. Biar bukan bukan dari situ. Nambah itu di Chrome-nya itu kan ada tanda plus di atas itu. Buka anu baru ya. Oke. Coba tulis perancangan skema klasifikasi. Kita nelusur dari sini. Perancangan 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 skema skema klasifikasi dan tes terus ada UT ya, tulis ujungnya UT. Itu biarlah di klik di ujungnya UT gitu.
Ya, ke UT. Kita lari ke sana. Ya, UT. Spasi UT. Enter. Nah, itu yang klik yang perancangan skema itu. Perancangan skema. Oke. Ya, perancangan skema klasifikasi. Ya. Oke. Terus klik yang full text-nya. Jadi sebenarnya buku kita sudah ada ya di internet, di UT ini sudah keren ya. Ini full text-nya. Klik full text itu. Bukan itu. Ini nih, ada tulisan di gambar, bawah gambar itu full text, bawahnya. Ya. Terus kodenya mahasiswa, 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 siswa. Bawahnya passwordnya UT peduli ya. UT peduli. Mungkin masing-masing juga sudah ada ya passwordnya. Tapi ini yang password yang umum masyarakat bisa semua kan. Mahasiswa bisa semua. UT peduli. UT peduli biasa. UT peduli. Sudah. Nah itu kerjakan itu anunya apa? PR-nya 8 tambah 1 berapa tuh? 8 tambah 1 berapa? Oh masuk ya? 8 tambah 1 berapa tadi? 9. Ya, masuk ya. Ya. Oke, ini di modul keempat. Klik modul keempat. Ya, Never. Modul keempat. Oke. Nah, itu yang geser ke... Coba lihat yang paling bawah tuh diklik itu bisa full itu. Kalau diklik bawahnya agak besar. Nah, ini balik lagi ke ini. Balik ke sebelah sini. Sebelah kiri. Mundur lagi ke... Dia, ya, klik panah sebelah kiri, dia akan berbalik ke halaman pertama. Ini dari bawah ini ada di bawah nih. Kan di bawah itu. Nah, oke. Ke atas berarti eh, di modul 1 ya. Berarti ke kanan sekali, ke kanan. Klik lagi sekali, dia ngecil ada ya. Jadi kalau membacanya dia di zoom sekali kan. Klik lagi sekali dia bentuk buku lagi tuh. Coba klik sekali. Klik sekali. Jadi ini jadi tengah-tengah ini. Klik, kita geser. Nah ya. Geser sekali ke kanan. Kanan ya. Kan bukunya kan bergerak ya. Ke kanan. Nah ini yang ini. Stop. Stop. Nah, yang sebelah kiri tuh, sebelah kiri. Tekan sekali biar zoom. Ini yang halaman sebelah kiri tuh, tapi jangan, nah ya. Geser ke kanan dikit. Itu kan manfaat ya, manfaat dari ya klik itu. Itu manfaatnya bukan itu. Kalau di ininya halaman eh halaman 4.4 itu bukan? Betul kan? 4 titik berapa tuh? 4 titik berapa itu rasa? 4.4, coba klik 4.4. Ya, coba klik di zoom kan sekali. Oh itu 4.4 bukan itu? Geser ke kiri? Iya betul itu, betul ya. Geser ke kiri. Nah, zoomnya sebelah agak ke kiri dikit. Jadi dia, nah oke, dari sini sudah cukup itu bisa kelihatan. Oke, itu ada beberapa manfaat dari perancangan thesaurus ya. Coba bisa disebutkan dua saja ya, dua itu. Nomor satu dan nomor dua. Ya ini dari paragraf pertama nih, penggunaan organisasi. Dua nomor aja. Nah,
Mm-mm. Hmm. Oke, cukup dua dulu ya. Oke, mungkin ini biar ini untuk ini aja ya. Apa eh, apa ini jadikan ini ya apa untuk operator. Jadi dua, dua itu satu manfaat thesaurus ya. Tadi sudah kita sampaikan pengertiannya kan kita sudah tahu bahwa thesaurus adalah daftar kata istilah yang di dalamnya berisi antonim dan sinonim. Nah, itu kita harus hafal ya, harus ingat terus gitu kan. Daftar buku referen, kata, istilah kata, ada kata dan istilah, kemudian ada antonim, sinonim. Nah, kemudian tadi kita sudah mencari bukunya seperti apa thesaurus itu kita sudah tunjukkan tadi oleh Adi Mas Wahyu. Nah, ini di sini kita tujuannya ya. Tujuannya kita merancang thesaurus itu yang pertama katanya mengklasifikasikan arsip. Nah, itu ya. Ya jelas berarti kita mengelompokkan arsip. Ya, kalau klasifikasi itu kan pengelompokan yang berdasarkan standar atau sistem yang baku ya, menurut ketentuan di lembaga itu. Kalau dia perpustakaan ada 00 filsafat, 00 umum, 100 filsafat, 200 sosial kalau di perpustakaan ya. 300 sosial, 200 agama, sosial, 400 bahasa, 500 itu matematik IPA, misalnya 600 itu teknologi, 700 itu olahraga dan kesenian, 800 itu misalnya dia masalah kesusastraan, 900 biografi dan sejarah itu di perpustakaan. Berarti dia sistemnya sudah baku ya. Nah, kalau kita di arsip nanti ada 00 tuh misalnya kepegawaian, nanti ada keuangan, ada tulis kalau di arsip ini ada KU. Nah, itu mungkin di pertemuan kemarin kita sudah bahas ya, KU 1, KP berarti kepegawaian titik 01 misalnya. Berarti nanti kepegawaian ada kesejahteraan. Nah, itu mengklasifikasikan secara sistem yang baku. Nah, thesaurus ini menguatkannya ya. Oh, ini berarti kepegawaian. Nanti dia ungkap tuh pegawaian dalam khusus dalam umum adalah misalnya orang bekerja, khusus misalnya apa? Nanti istilah sempit kepegawaian itu misalnya pekerja misalnya atau nah nanti ada di situ ini ya, fungsi dari thesaurus itu mengklasifikasikan, menguatkan klasifikasi yang ada di kearsipan. Nah, jadi dia bisa lebih lebih jelas lagi ya. Nah, kedua di situ membuat dan mendokumentasikan hubungan antar aktivitas bisnis. Nah, bisnis di sini nih bukan bisnis ekonomi ya, tapi fungsi kalau kita lihat bisnis arsip berarti fungsi arsip di sana tuh ya. Jadi bisnis itu garis miring fungsi biasanya disebutnya seperti itu. Sebagai bahan bukti memperlihatkan bahwa hubungan tersebut tampak efisien, terbuka dan terangkutabilitas ya. Jelas nanti kalau kita pakai thesaurus nanti ada hubungan tuh misalnya antara apa tadi kepegawaian, bahwa berarti ada kesejahteraan, ada kepangkatan, ada beasiswa, ada apa nanti di mengklasifikasian suratnya itu sudah jelas ya. Nah, itu jadi thesaurus fungsinya ini untuk menghubungkan ya dokumen satu dengan dokumen lain ya kan lebih lebih efektif terbuka efisien akuntabilitas gitu ya. Jadi orang ketika membaca oh ini kepegawaian ternyata di KP 00 itu 0.1 kepegawaian 0.1.1 lagi oh ini kesejahteraan oh ini di bagian apa naik pangkat oh ini bagian beasiswa pendidikan ya misalnya kalau pegawai ada yang mau melanjutkan pendidikan nah ini di sini kelompoknya gitu nah di thesaurusnya dia memberikan penguatan untuk orang membuat klasifikasi itu supaya lebih lebih efisien lebih efektif akuntabilitas tadi ya terakuntabilitas nah ini bahasa apa nih akuntabilitasnya apa sih coba lihat di KBBI ya akuntabilitas. Ada yang dapat tidak pengertian? Ang, tulisannya gimana itu? Akun ya, akuntabilitas.
Oke, akuntabilitas tuh tanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Kalau di KBBI ya, perihal pertanggung jawab keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi akuntabilitas tuh ini ya, dia sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Oke, itu dua ya. Sekarang dua kalimat 3 dan 4 itu coba bacakan oleh Aman Maulana deh. Aman Maulana mana? Risa, ini minta tolong ya ininya apa? Ini screenshotnya nggak apa-apa. Aman Maulana ada? Nah, coba ada dua itu. Tadi belum ya? Tadi kan baru ini ya. Ada dua, ada nomor 3 dan 4 itu bisa coba kita diskusikan. Seperti apa sebenarnya? Dan ini manfaat dari Thesaurus ya. Silakan nomor 3 dan 4. Mm-mm. Tiganya? Tiga dulu ya. Tiga. Mm-mm. Mm-mm. Antar. Oke. Yang satu di situ, yang nomor 3 dapat menghubungkan antar item katanya. Apa maksudnya? Bisa nggak bisa memberikan ini dengan digunakan thesaurus antar item arsip dengan item lain itu bisa apa? Bisa saling terhubung. Maksudnya seperti apa? Nomor 3 aja itu ya. Hmm, antara ada hubungan ya, ada hubungan antara satu eh, di apa dijelaskan dengan thesaurus sehingga antara misalnya pegawai, nanti ada pegawai itu dalam istilah khusus misalnya ada pengusaha, ada karyawan, ada apa, nah itu saling keterkaitan nanti hmm, apa itemnya juga, bentuk arsipnya juga, oh ini kelompoknya di kelompok kepegawaian. Ternyata ketika kita membahas karyawan, maka ya itu juga masih terkait dengan masalah kepegawaian. Kita membahas bukan hanya karyawan, misalnya pimpinan karyawannya juga masuk dalam item yang apa kepegawaian. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, yang nomor duanya gimana itu? Nomor 4 di situnya ya. Dapat apa tadi? Apa tadi? Aman? Dapat. Mm-mm. Nah, apa tuh maksudnya? Konsisten ya. Konsisten itu ya tetap ya konsisten. Coba kita lihat dari KBBI-nya. Jadi kita sekarang harus punya ini ya konsepnya apa memaknai satu kalimatnya konsisten. Konsisten itu tetap, tidak berubah-ubah, betul ya. Kemudian taat azasnya, selaras sesuai dengan perbuatan hendaknya. Jadi ketika kita buat satu apa konsep klasifikasi, kemudian dikuatkan dengan thesaurus memaknainya, kemudian kita dirancang menjadi sebuah kayak tadi kan rumusan bahasa tadi ya, misalnya ada abstrak. Nah, nanti sudah di mana-mana nanti sudah konsisten ketika bicara abstrak ya kita tetap kalimatnya itu seperti itu ya. Jadi ada konsistensi dari semua yang kesepakatan yang sudah dibuat dan sudah diuji dengan atau sudah dibantu dengan pembuatannya dengan thesaurus dengan daftar kata dan istilah itu. Oke, itu nomor 34. 56. 56 silahkan Pak Siti Wardah bisa. Ya, Siti Wardah. Mungkin bisa dibaca dulu 5 dan 6, kemudian kita pahami bersama ini manfaat dari merancang thesaurus ya. Nah, ya. Silakan.
Mm-mm. Nah, nomor 5 itu apa tuh maksudnya? Jadi dia membantu apa gimana tuh? Hmm. Ya, ya berarti ini ya temu baliknya lebih cepat ya. Apalagi walaupun mm, ya, ya satu kelompok ya, satu kelompok. Jadi mungkin nanti ada istilah umumnya apa? Kalau tadi misalnya kepegawaian di dalamnya ada apa? Ada kesejahteraan, ada apa nanti ini satu folder yang di kelompok tentang kepegawaian kelasnya sudah beda ujungnya saja. Kalau dia KP 01.1 berarti titik 2, titik 3, titik 4. Nah, itu sudah begitu temu balik kita sudah mudah ya, dan bahkan pengertiannya sudah ada di situ ya. Nanti karyawan apalagi misalnya bahasa-bahasa yang berbeda tetapi maknanya sama-sama ke pegawai gitu kan. Nah, itu apa ya lebih mudah untuk temu balik ya. Intinya untuk menemukan seluruh arsip. Bahkan kalau arsipnya sudah dibuat lebih mudah lagi, sudah dibuat aplikasi ya, otomasi, manual saja kita sudah mudah mencarinya. Apalagi yang misalnya yang sudah berbentuk apa tadi? Yang berbentuk otomasi kan, tinggal klik judulnya nanti cari, nah tinggal di raknya di mana atau di folder di apa folder arsipnya di mana gitu kalau memang ditaruh di lemari atau di mana ya nanti bisa lebih cepat. Baik, yang keenamnya gimana tuh, Anu Siti Wardah? Keenamnya mengendali. Mm-mm. Ya, konteks bisnis ya, fungsi ya. Bisnis itu fungsi. Coba kita lihat konteks ini apa artinya. Konteks, dalam konteks kita sering dengar kalimatnya. Bahasa-bahasa ilmiah yang ya, konteks itu banyak ya diartikan bagian dari suatu katanya ini kalau di KBBI ya. Bagian suatu uraian kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Berarti di situ judulnya ya kalimatnya mendukung kejelasan makna ya dalam konteksnya. Kemudian situasi yang hubungannya dengan suatu kejadian. Ya, jadi konteksnya ya, dalam konteksnya apa sesuai dengan situasi atau kejadian yang memang terjadi misalnya ya kalau ada masalah naskah ataupun apa arsip tentang sesuatu apapun. Nah, itu ada ini ya konteksnya, fungsinya ya, benar gitu kan. Jadi bisa apa ya kita memaknainya lebih jelas lagi. Oke ya, itu dari Siti Wardah ya. Masih ada 4 lagi, ada 7, 8, 9, 10. Kita juga akan coba apa diskusikan ya, karena ini fungsi dari tesaurusnya ya, secara umum lah gitu ya. Kemudian ya terima kasih itu Siti Wardah, Adimas, Risa lagi ini yang Risa ya. Kemudian Hidayatullah ada nggak? Hidayatullah ini sudah hadir ya. Hidayatullah ada Hidayatullah. Hidayatullah ada.
Berarti kita masuk 1, 2, 3 ya, 7 orang ya. 9 berarti 2 orang lagi yang belum kelihatan. Hidayatullah ada nggak? Oke. Ya. Oh, ini Hani siapa nih? Lagi dulu. Hidayatul. Oh, bukan H itu hard hati. Hah? Ada nama. Oh, iya betul. Oh, oh maaf Bu. Maaf ya, saya pikir ini apa? Ya, ya terima kasih. Mohon maaf, mohon izin ini. Ya masih melanjutkan. Ya, ya betul. Ya Bu. Siti Wardah ya. Wardah ya, Siti Wardah ya. Halo Siti Wardah ketua kelas kan? Iya diberi. Iya Bu, Siti Wardah. Mm-mm. 9. Mm-mm. Eh, tapi ada dua yang sepertinya dari luar ya? Atau gimana tuh Wardah? Mm-mm. 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 Oh iya, iya, iya Bu. Ya, ya ada tertulisnya dua dua orang ya di ini di LMS-nya itu. Jadi ya dari awal memang ada. Kayaknya ada 9, 11 malah Bu. Sepertinya 11. Ya, dua orang yang 11 itu yang dua yang tidak ikut itu kan berarti ada 9 kami kan. Nah, yang ya artinya yang dua itu yang kelas dari luar itu sepertinya dari awal dia memang tidak pernah masuk gitu. Namanya seperti yang Siti Wardah tadi sampaikan tidak pernah di luar dari kami yang 9. Nah, terus ini yang masuk ada berapa nih Risa? 5 orang ya? Eh, ya 1, 2, 3, Adimas, Aman Maulana, 3, 4, ada 7 Bu yang ikut Bu. 1, 2, 6. 6. Ya belum gip gip ya. Bisa kita ya. Hmm. 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 Ya. Iya Bu, ya, ya, ya karena kondisinya seperti itu ya. Biasanya memang ada
7, 8, 9, ya satunya kemarin memang Segita Agustin yang ini ya, yang ini. Tapi dalam 4 kali pertemuan itu sepertinya ya 7, ya 7, 8 gitu kayaknya, yang karena yang 2 dengan yang satu itu satunya izin, yang duanya memang kita mungkin bukan kelas ini ya sepertinya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Kemarin kalau yang kelas yang duanya sepertinya di minggu ketiga sudah Bu ya, kayak kalau tidak salah ke waktu yang ke pertemuan ketiga itu dari awal sampai akhir sepertinya mantau ya, bahkan sempat saya komunikasi gitu. Ada. Oh, oh ya. Tadi sempat masuk sebentar ada Ibu waktu di awal ya. Katanya Pak nanti saya pertemuan kelima dengan ketujuh gitu. Kenan kedelapan akan mantau ya. Saya bilang siap gitu kan. Tapi sudah. Iya, iya, iya. Ini pun sebenarnya, iya, iya, ya, makasih Bu. Ya, makasih. Ya, makasih. Baik ya, kita sebenarnya ada di PowerPoint ya, cuman tadi karena kita Risa tadi ya ada satu yang tidak karena di PowerPoint kan tadi ini ya poin-poinnya, jadi ada yang manfaat ini tidak termasuk ya, makanya kita masuk dari laman UT ini ya. Jadi Bapak pikir dari manapun kita bisa. Kita baik lanjutkan lagi. Tadi yang ada 2 lagi ya. Kita sudah tadi di awal sudah memahami bahwa Thesaurus adalah buku referen yang berisi daftar kata dan istilah, ada antonim dan sinonim ya. Lalu kemudian tadi ada dari Ardiansah sudah menunjukkan buku Thesaurusnya, bahkan ya kita sudah bisa ambil download dari BOKWRG itu. Dan ini kita akan lihat manfaatnya ya, sebelum nanti kita akan melihat secara utuh bagaimana pembuatan Thesaurus yang sudah masuk di dalam di lembaga ya. Kita misalnya tadi ada sudah bentuk diklasifikasi dengan dibantu dengan Thesaurus. Nah, ini manfaatnya tadi kita sudah 6 ya, sudah 6 kita sudah diskusi bersama secara umum ya. Ada 4 lagi, mungkin ada tadi ya, sudah ya Risa, kemudian Adimas, Aman Maulana ya. Coba kita bareng-bareng ini ya. Aman Maulana ada? Aman? Oke, karena kita bulan 9 ya, kita berputar-putar secara inilah ya. Nah, ada 2 manfaat. Nah, nanti kita coba diskusi bersama, tapi sebelumnya coba bisa ini kan dulu ya. Nomor 7 sama 8 itu. Silakan Aman. Ini Risa ya yang masih jadi operator ya. Aman? Aman Maulana. Aman Maulana ada 2 ya akunnya ya. Aman Maulana, iya ada 2 akunnya ya. Nggak apa-apa. Yang jelas ini ya. Ya silakan Aman Maulana. Mana suaranya Aman? Aman Maulana. Tidak kelihatan? Tidak kelihatan? Punya Risa ini tidak kelihatan? Oke. Ini nomor 7 itu membantu. Oke, mungkin bisa Risa bacakan aja, nanti Aman Maulana bisa memaknainya. 1, membantu mencari istilah. Oke, 1 membantu, salah satunya membantu mencari istilah kata katanya ya. Oke, Aman Maulana, silakan. Mungkin kameranya ya, Aman Maulana. Ada istilah membantu mencari istilah tidak terpilih ke istilah yang terpilih. Nah, ini
Ini bisa, apa maksudnya? Jadi salah satu fungsi dari, ya bisa aktifkan ininya ya, kameranya ya. Salah satu dari fungsi dari thesaurus adalah bisa mencari apa tadi, membantu pengguna mencari istilah yang tidak terpilih menjadi terpilih katanya. Nah, ini apa maksudnya ya? Istilah yang terpilih menjadi istilah yang terpilih. Dengan adanya thesaurus, pengguna bisa memaknai satu katakanlah satu klasifikasi ya, ada dalam pengelompokan yang terpilih dan tidak terpilih. Bisa tidak memaknai? Aman Maulana? Ya, Aman? Hilang suaranya, Aman ya? Oke. Membantu pengguna mencari istilah kata yang terpilih, yang tidak terpilih menjadi terpilih. Nah, maknanya itu apa sih sebenarnya ya? Karena kalau kita lihat dari makna thesaurusnya kan memang istilah kata ya. Tadi yang kita contohkan istilah kata bahasa tadi ya. Nah, tadi ada kata-kata atau istilah-istilah kata di dalam bahasa, dan memang thesaurus itu mirip seperti kamus ya. Karena dari ada 3 itu, ada kamus, ensiklopedi, dan thesaurus itu mirip, hampir mirip ya. Nah, kalau ensiklopedi dia lebih luas lagi. Kalau kita cari tentang A misalnya, A itu misalnya akademi. Nah, nanti akademi dia paparkan sampai selesai ya, akademi misalnya ya sampai universitas atau apa dari sejarahnya. Makanya kalau dia ensiklopedi itu berjilid-jilid ya. Kalau kita lihat buku di perpustakaan ensiklopedi misalnya ekonomi ya, bisnis, nah itu sudah hampir 1 meter bukunya ya, karena memang seluruh tentang kalimat dari alfabet A sampai Z itu diuraikan ya. Kamus ya paling banter berapa jilid ya, karena dia kata-kata. Sama seperti thesaurus ini, thesaurus lebih luas sedikit ya, karena dia dikasih istilah luas, istilah sempit, istilah umum khusus ya. Jadi kita baca itu bisa mengelompokkan itu ya. Nah, ini biasanya kalau cari di perpustakaan itu bisa ketemu ya thesaurus. Bahkan nanti kalau kita ingin buktikan, ada di web ya, kita akan lihat di Dignas itu ada thesaurus ya. Tadi kita bukunya. Nanti kita coba contohkan biar tahu ya. Ini thesaurus itu ya. Sementara kita thesaurus itu dikaitkan dengan kearsipan, nah juga bisa membantu untuk dalam mengklasifikasikan arsip ya. Makanya ini kan perancangan klasifikasi arsip dan thesaurus gitu kan. Nah, thesaurus itu sebagai tadi kan ada beberapa manfaatnya, ada mengklasifikasikan, menguatkan, kemudian konsistensinya gitu kan, dengan dibantu thesaurus itu lebih kuat lagi ketika orang mau memaknai satu kelas ya, satu kelas di dalam kearsipan. Nah, itu dengan memaksimalkan thesaurus juga lebih konsistensinya ada, kemudian akuntabilitasnya tadi ya sudah disampaikan. Nah, sekarang katanya memilih yang tidak terpilih jadi terpilih. Nah, kalau kita bahas, kita pahami itu apa sih sebenarnya ya gitu. Coba sih Aman. Bisa Aman? Aman Maulana bisa ya? Kameranya tidak aktif ya. Bagaimana Aman? Nyerah? Terpilih menjadi terpilih, tidak terpilih katanya. Tidak terpilih menjadi terpilih. Ya bisa saja ya kalau memang memaknai ini apa? Ya, coba
biasanya kalau kita bingung baca dulu sampai 3 kali minimal ya. Kalimat itu. Coba kalau Aman Maulana baca coba. 7. Membantu pengguna. Terus 3 kali coba. Kan begitu ya, kita biasanya kalau memahami itu membantu, nanti dipotong tuh, membantu pengguna. Oh, berarti membantu pengguna ini apa ya, orang yang pengguna itu kan siapapun yang ingin menggunakan arsip ya kalau dalam hal ini ya. Lain kalau pengguna di perpustakaan, dia pemustaka gitu. Ini pengguna ya. Nah, orang-orang yang butuh untuk entah untuk nulis, entah untuk apa ya. Nah, itu satu. Oke, coba baca lagi. Kemudian membantu pengguna untuk apa tadi katanya? Membuat menemukan dari istilah yang tidak terpilih menjadi istilah terpilih. Ya, apa maksudnya? Apa karena dengan tesaurus kita akan tadinya mungkin maknanya masih kabur ya, karena masih ini, tapi begitu ini sudah dijelaskan, ada umum, ada khusus, ada apa? Oh, ini berarti ini yang cocok untuk apa, kelas yang cocok dengan misalnya kepegawaian. Nah, misalnya dia kepegawaian, ada istilah karyawan, ada istilah buruh, ada istilah apa. Nah, ini yang cocok yang ini disesuaikan dengan kondisi atau temanya. Kalau dia di dunia bisnis berarti ini kan karyawan. Ya, gimana? Ya, ya, ya bisa saja. Artinya yang sesuai ya. Kalau yang terpilih itu kan, uh, berarti nanti yang cocok misalnya. Mm, ya, mm. Oke, oke, baik. Ya, ya, ini ya, begini. Jadi ini kan mengelompokkan istilah kata ya gitu kan, istilah kalau kalau tadi bahasanya mengkelaskan ya. Jadi eh, apa ya? Tadi ada istilah klasifikasi bisnis gitu. Ada juga seperti ya. Bisnis itu juga sebenarnya bukan bukan dia ekonomi, bisnis ekonomi, tapi ini bisnis dalam bahasa arsip itu dia fungsi ya. Nah, sesuai dengan fungsinya. Nah, mungkin eh, ya, mungkin kalau dari segi kalimatnya ini memang umum ya. Kalau Aman mungkin memahami antara ini tadinya guru terus jadi TU, ternyata terpilih TU, ya, ya bisa saja maknanya seperti itu. Tapi ini sebenarnya fungsi dari sudah diuraikan dengan tesaurus, maka yang ini yang cocok yang ini mungkin ya dengan sesuai dengan di lembaganya. Kalau kita mau mengklasifikasi, mengkelaskan, oh ini antara karyawan dengan apa tadi karyawan dengan pegawai nih, mana yang cocok nih kalau di bidang organisasi. Oh, berarti ini di dunia apa formal misalnya di lembaga tertentu, oh ini pegawai. Mungkin kalau di dalam dunia bisnis karyawan. Bisa juga itu ya sebenarnya eh, terpilih terpilih mana ya nih, kalau kalimat terpilih memang susah ya. Bahkan kalau dalam dalam ilmu apa ya, orang yang paling hebat itu bukan orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi orang yang terpilih ya. Itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi terpilih itu, nah kalau kita mau jadi kades pintar apapun ya, kalau nggak terpilih ya kan tidak hebat kan. Kita mau jadi uh, kepala apa misalnya ya, kepala bidang apa gitu ya, nah, itu yang hebat itu yang terpilih ya. Nah, di tesaurus juga seperti itu, berarti memilih kata makna yang sesuai ya, sesuai dengan fungsinya mungkin ya. Kalau ini kan kaitannya dengan menggunakan hanya ya, menggunakan saja. Kita dari pegawai sudah mengelompokkan ini kalimat-kalimat ininya ya apa,
yang sesuai diuraikan dengan thesaurus, nanti pengguna, oh ini yang cocok nih, aku milih yang mungkin sumber dokumen atau naskah atau arsip yang ini yang kita pilih ya gitu. Ya, mungkin itu sementara ininya ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi. Oke, terima kasih tuh Aman Maulana ya. Kemudian ini Bapak anukan saja ya karena ada 10 ya. Kemudian menyediakan pedoman yang membuat penemuan kembali lebih dapat diperkirakan ya, perkirakan. Nah, kalau dalam hal ini berarti temu balik informasi katanya ya. Nah, temu balik informasi. Sebenarnya ini manfaat thesaurus ya. Salah satunya adalah menyediakan pedoman yang membuat penemuan kembali lebih dari yang lebih dapat diperkirakan. Jadi semua sebenarnya ketika kita mengelola arsip, kemudian mengelola akademik, mengelola perpustakaan, mengelola apapun, tujuan utamanya adalah temu balik ini sebenarnya. Jadi kalau kita memanfaatkan thesaurus untuk menjadikan kelas-kelas dalam pengelolaan persuratan ataupun arsip ya, atau dokumen-dokumen. Nah, ujungnya kan kita memang temu balik informasi. Ada orang butuh, terus secara cepat ya kita dapat menemukannya. Bahkan ini lebih dari diperkirakan gitu ya. Jadi kalau kita mau cari arsip, kalau kita di perpustakaan ANRI ya, ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia itu sudah ada aplikasi, sudah ada websitenya. Nah, kita kalau mau cari naskah, misalnya naskah kerajaan Sriwijaya gitu kan, tetap dicari di internet, kemudian oh ternyata ada di Perpusnas gitu kan. Jadi secara langsung kita sudah menemukan tuh, tinggal kalau mau diambil ke sana ke Jakarta ya, ataupun mungkin ada metode tertentu ya kita bisa ambil naskah itu, filenya misalnya kan. Bahkan kita bisa download ya, download dari websitenya itu. Jadi kita sudah dengan cepat ya diperkira, ketemu baliknya lebih cepat. Nah ini kita bisa mungkin ya, kita nanti kalau ada sempat, kita nanti mungkin ada 5 menit atau apa, kita akan buka ya laman website dari ANRI ya, kemudian kita ambil arsip di mana adanya arsip itu ya. Nah itu kan untuk menemukan temu balik informasi dengan cepat ya, bahkan lebih diperkirakan di zaman sekarang ya, lebih cepat dari yang kita ini ya. Kalau manual kan kita harus ke sana dulu melihat, kemudian baru menanya ya, kemudian baru ketemu. Kalau sekarang sudah, orang kalau kita mau mencari buku aja di perpustakaan tuh sudah masuk dulu laman websitenya ya. Nah, kalau di Win Raden Patah misalnya Slim, masuk ada buku tentang thesaurus, klik ada, oh di rak sekian, di lantai berapa, misalnya lantai 4, rak sekian 2X. Nah, ini karena ini masalah thesaurus, misalnya masalah bahasa ya, di 400, di rak 400. Nah, kemudian kita ke sana sudah dapat itu secara cepat ini ya, kalau bukunya belum ada yang digitalisasi. Tapi kalau misal digitalisasi seperti tadi kan, thesaurus, begitu kita klik ada, langsung kita download. Nah, kita untuk mencari sumber-sumber arsip ini ya sudah banyak ya, orang naruh di alih mediakan ya. Kalau setiap lembaga juga, walaupun memang kadang-kadang ada ya lembaga yang sifatnya ada yang privasi ya, privat, ada di privasi dan tidak boleh disebarluaskan, tapi ada sebagian bagian yang memang ingin menampilkan arsip itu, misalnya Perpustakaan Nasional ya, memang dia depo arsip kan, arsip-arsip dari daerah itu dia ambil, suruh store ke Perpustakaan Nasional, kemudian dialih mediakan, masukkan di laman website, semua orang bisa memanfaatkan itu ya, tapi dari sumber instansi yang punya legalitasnya, punya hak untuk menyebarluaskan sumber dokumen itu ya. Tapi sebenarnya prinsipnya ketika kita sudah masuk di internet, siapapun boleh mengambil ya, karena memang itu sudah
dengan secara tidak langsung dia memberikan dan kemudian menyebarkan gitu kan. Oke, itu ya. Jadi yang 9 dia yang 8 membuat pedoman yang mampu memberikan arsip ini menjadi apa istilahnya mudah ditemukan ya. Nah, kelas dengan Thesaurus ini kita bisa memudah ditemukan. Nah, yang terakhir kita akan 9 ya. 9 di situ menentukan perlindungan keamanan ya dan tingkat akses ya atau mempergunakan izin ya sesuai untuk mengelompokkan arsip tertentu ya. Oke. Nah, yang ini kaitannya dengan apa ini ya? Dengan keamanan dari data yang sudah dimiliki ya oleh lembaga itu ya. Jadi di situ orang banyak membuat lapis ya, berlapis-lapis keamanan. Kita juga gitu ya, kalau kita mau transaksi di bank itu login pertama sudah masuk login, kemudian kita baru bisa transaksi. Nah, kemudian kita mau beli pulsa misalnya ya. Nah, itu nanti kirim OTP namanya ya. Apa ya, online apa. Jadi biasanya tulisan OTP-nya mana gitu. Masuk di SMS kita ya. Kemudian ketik OTP-nya biasa 6 angka ya, 2672342. Sudah dari situ baru masuk lagi namanya MPIN apa ya. Ya, ada lagi satu lagi tahap terakhir. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau mau transaksi di mobile banking, mobile bank kita ya, nah itu 3 lapis ya. Nah, itu saking bagaimana orang bisa membuat pengamanan yang lebih ketat gitu ya. Jadi kalau kita kita HP kita terambil oleh orang, loginnya dia tahu misalnya kan, nah dia bisa masuk login. Tapi hanya bisa melihat-lihat saja kan. Nah, bisa melihat-lihat. Oke, mau transaksi OTP. Oke, bisalah dia masuk ke dalam ini ya apa? Ke dalam SMS-nya, terus masukkanlah kode OTP 234 yang 6 angka itu. Kemudian transaksi lagi mau iya gitu kan. Ternyata muncul lagi MPIN tadi ya. Nah, itu kalau itu tidak tahu, nah berarti kan tidak bisa, mentok di situ ya. Nah, mentok di situ. Bahkan kalau bagi yang tahu ya, yang punya handphone, nah lalu dilapisi lagi dengan fingerprint. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau transaksi lagi sudah 3 tuh transaksi, udah login, OTP, MPIN, nah baru finger ya. Nah, fingerprintnya nanti biasanya kalau kita mau buka aplikasi ditempelkan di sini kan langsung dia berubah. Nah, jadi kan sudah 3 lapis tuh. Udah 4 ya, 4 lapis. Baru terakhir wajah. Nah, itu kan. Sekali kalau kita setting itu ada wajah, berarti bisa dia transaksi ketika melihat wajahnya. Nah, itu sudah 4 macam ya, 4 macam. Jadi kadang-kadang kita untuk mengamankan data seperti itu ya, berlapis-lapis. Nah, begitu juga dengan arsip ya. Saya pikir kalau di Perpustakaan Nasional juga berlapis-lapis. Sama seperti kita kerahasiaannya ya, kita sudah tersimpan. Sama seperti kita di UT ini kan kalau kita mau transaksi di e-learning, di LMS ya. LMS, Bapak ini kebalik-balik kalau LMS, kemudian apalagi yang di misalnya di praktek ya, di satu lagi di koreksian itu ya, korektor itu sudah punya lapisan pengamanan ya, lapisan pengamanan yang bisa digunakan ketika orang mau menggunakan, tidak akan bisa orang lain melakukannya. Nah, begitu juga dengan di sini ya, Thesaurus juga ketika dibuat, ini dalam hal penyimpanan datanya juga dibuat lapisan ini ya, lapisan pengamanannya sehingga bisa data kita terlindungi ya, terlindungi. Nah, Bapak pikir ya itu juga ya, logika-logika dari yang umum itu
bisa juga diterapkan di dalam bidang kearsipan. Nah, yang terakhir itu manfaatnya, kalau kita lihat di modul kita ya, itu ada membantu mengelola periode retensi, tindakan pemusnahan arsip. Oke, ini yang terakhir ya. Arsip itu kan kalau kita lihat sejak urutan daur hidupnya ya, daur hidup arsip dari mulai penciptaan sampai pemusnahan. Nah, itu kan mungkin di pengantar ilmu kearsipan ini ya. Jadi sama seperti kehidupan manusia ya, pertama lahir kalau di pengantar ilmu kearsipan itu digambarkan dengan bayi yang baru lahir gitu kan. Oke, kalau kita di arsip, ini periodenya ya, periode arsip. Kita di arsip mulai dari arsip rekod ya, rekod arsip, rekod manajemen arsip, rekod yang ada aktif, kemudian ada inaktif, tapi dia masih arsip dinamis ya. Nah, di situ jadi dibuatlah surat, kemudian bisa digunakan untuk aktivitas apa. Nah, itu berarti masih rekod yang aktif gitu kan. Lalu kemudian setelah selesai urusan menjadi inaktif, kadang dipakai, kadang tidak ya. Baru kemudian yang inaktif itu kita teliti ya, ini ada yang bisa disimpan sebagai arsip, kemudian ada yang disisihkan atau disingkirkan bahkan dimusnahkan. Ini tidak mengandungkan kalau mau jadi arsip berarti harus masuk syaratnya dia rekaman atau rekod yang disimpan secara permanen. Nah, kemudian dengan alasan ya, alasan pendidikan, alasan pengetahuan, alasan ekonomi, alasan lain-lain, nah baru kita simpan sebagai arsip. Nah, itulah sebenarnya periodisasi arsip, dari mulai arsip diciptakan, kemudian dia berkembang seperti anak kecil misalnya kan. Oke, ini berarti inaktif, aktif ya, sampai dewasa sampai berapa gitu. Kemudian umur berapa inaktif ini arsip ini, baru kemudian disimpan sebagai arsip, dan bahkan di situ ditulis, digambarkan dalam daur ulang, dalam daur ulang arsip itu digambarkan dengan kuburan ya, bahkan mungkin sudah dimusnahkan gitu ya, dipendam, dibakar dan lain-lainnya ya. Nah, itu digambarkan dalam daur hidup arsip. Nah, di sini juga kita membantu mengelola periode atau tindakan pemusnahan arsip ya, dengan dengan sudah dikelompokkan, dengan dimaknai dengan lebih bagus lagi dengan tesaurus ya. Kemudian ini lebih mudah lagi kita mau memperiodisasi. Oh, ini masuk dalam, ada sejarahnya, ada masuk dalam istilah pengetahuan, kemudian pendidikan, ada alasan kuat untuk dijadikan arsip. Oh tidak, ini dimusnahkan saja misalnya karena tidak mengandung itu. Jadi benar-benar menjadi arsip nanti yang satu saat bisa dimaksimalkan ya, dimaksimalkan, siapapun bisa menggunakan dan disimpan di depo arsip. Nah, itu ya. Jadi begitu pemanfaatan dari tesaurus ada banyak ya, hampir ada 10-an gitu. Oke, baik ya. Itu dari berarti kita sudah memaknai dari tesaurus ini, kemudian juga bisa mencontohkannya dan bahkan kita ada manfaatnya. Nah, sekarang kita melihat secara langsung ya, penggunaan atau kalau di dalam yang subnya ini kan agak banyak ini, sampai ke 5 ya kalau dilihat di modul kita. Itu ada yang pertama, memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Oke lah, tadi kita dengan memahami pengertian dari tesaurus itu sudah pengguna sudah bisa. Ruang lingkupnya tadi sudah bisa mengklasifikasi ya, arsip pun diklasifikasi dengan
bahkan 9 itu ya, 9 kelas ya, 10 jadi 00 sampai 10 hampir sama dengan perpustakaan. Kemudian mengelompokkan istilah. Kemudian sekarang kita lihat tesaurus yang sudah dibuat ya, tesaurus yang sudah jadi. Nah, ini kita lihat dari PowerPoint yang Bapak buat ya. Tapi coba di sini Bapak juga pengen lihat dari ini aja ya, tampilkannya dari salah satu saja. Mungkin dari balik lagi dari Adimas ya. Yang pertama ya, Adimas kita lihat langsung ke yang ke-5 ya, pembuatan tesaurus ya, pengelompokan istilah dan pembuatan tesaurus. Mungkin bisa dilihat di PowerPoint yang sudah Bapak buat, kemudian sudah Bapak upload di e-learning, di LMS ya. Wahyu Adimas masih ada? Iya. Oke, coba screen share ya. Screen share. Oke, screen share kita lihat yang coba buka yang PowerPoint yang sudah Bapak masukkan ya. Oke. Nah, ini tesaurus yang sudah ketemu tadi ya. Sekarang kita lihat materi yang sudah Bapak buat tadi ya. Mungkin yang di terakhir aja. Kita lihat bentuk dari tesaurusnya yang di ke-5 atau 4 ya. Mungkin di yang ke-5 atau ke-4-nya. Kalau di sana belum ini ya, karena memang dibutuhkan cuma 2 mega, bisa saja nanti pakai laman UT tadi ya, laman pustaka tadi. Ini yang keberapa nih? Slide keberapa itu? Oke, catatan cakupan ruang lingkup ya. Oke, ini berarti kedua ya. Coba mungkin sambil ini aja ya, sambil kita ringkas ini ya, karena tadi kan itu ya, mungkin judul-judul aja. Oke, dari atas. Ini yang kedua tadi ya. Oke, ini beberapa langkah pengumpulan istilah. Nah, ini berarti yang ketiga sudah ya. Pemahaman ruang lingkup. Oke, tadi kita sudah anggap bisa ya, memahami ruang lingkup tesaurus. Kemudian yang ketiga, kegiatan ketiga, coba Dimas. Ini apa? Coba kita lihat sekilas ya, karena ini kan cuma berapa itu ya, berapa pengumpulan istilah. Ya, ini anggaplah pakai dengan istilah kata sudah ini ya. Terus mungkin kita lihat contohnya aja yang keempat ya, karena kita tinggal 1/4 jam lagi. Beberapa langkah pengumpulan istilah, oke. Nanti bisa dibaca di modul ya. Ini pun screenshot dari modul juga kan. Terus oke, ini menentukan fitur yang digunakan. Ya, ada apa-apa nanti bisa dibaca ya. Terus yang keempat, yang terakhir, yang kelima, pengelompokan ya. Nah, ini pengelompokan. Coba di sini pengelompokan ini kan kita mengelompokkan hierarkis. Nah, ini ya jangan-jangan di sini ada klasifikasi. Coba lihat mundur sedikit. Ada klasifikasi enggak? Karena sudah dikelompokkan itu udah yang keempat ya. Ya. Terus ke bawah. Ya, ini ya. Ini sudah coba lihat ke bawah dikit. Ya, ini sudah mengelompokkan. Itu hanya contoh sebagian ya. Ketika kita melihat administrasi pegawai, kemudian analisis kebutuhannya, kemudian perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai. Nah, itu sudah sudah dipecahkan dalam dimaknai ya dengan kata-kata. Berarti kan ketika kita mengelompokkan administrasi pegawai, nah dari pegawainya, dari bahkan menganalisis kebutuhan, perencanaan dan mutasi pegawai sampai pensiun gitu kan, itu ada istilah-istilah kata yang bisa dari tesaurus ya, bisa dari tesaurus bisa memperkuat dari pengelompokan itu. Oke, ini yang ketiga ya,
yang terakhir aja, yang keempat. Pembuatan. Nah, oke, ini pembuatan ya. Oke. Pembuatan thesaurus ya. Nah, ini dari pembuatan thesaurus ini kan artinya kita sudah apa ya, finalisasi yang sudah terakhir ya, orang sudah tadi apa, sudah beruang lingkupnya apa, kemudian istilah-istilah terus dikelompokkan. Nah, ini sekarang sudah dalam bentuk thesaurusnya ya. Bahkan tadi sudah jadi bukunya, salah satunya misalnya thesaurus bahasa. Kemudian ini ada ya tujuannya. Pikir dari manfaat tadi sudah bisa ya kita memaknai dari tujuan dari thesaurus itu ya, bisa mengklasifikasikan, bisa apa tadi, bahkan ada hampir ada 10 ya, ada 10 tadi, ada yang akuntabilitasnya, kemudian konsistensinya ya, dan yang lain-lain. Pikir masuklah ini di ya tujuan kita membuat thesaurus. Terus ke bawah ada nggak yang sudah jadi? Nah, itu ini alur ininya aja ya. Kalau kita misalnya membuat thesaurus ada proses, ada flowchartnya ya. Kalau kita biasanya di program itu ada flowchartnya. Kalau dia pas sesuai masuk, kalau tidak sesuai nanti ya tidaknya kan, alasannya apa gitu kan. Proses analisis ya. Nah, ya ini juga bisa dibaca lah. Coba lihat di bawah ada nggak ininya apa? Itu prosesnya ya. Pengelolaan risiko dalam analisis. Nah, ini sepertinya masih konsep-konsep ini ya. Konsep-konsep bagaimana kita menganalisa risiko dan yang lainnya ya. Karena biasanya kalau di dalam semua apa ya, semua apalagi di dalam dunia bisnis ya. Dunia bisnis itu orang banyak menganalisis risiko ya, analisis risiko. Kalau di dalam ilmu ekonomi ya, ilmu akuntansi itu ada beberapa orang untuk meminimalisir ya, meminimkan risiko itu dengan beberapa hal. Ada orang ini nanti kita kaitkan dengan yang di arsip ya, di thesaurus ya. Misalnya kita mau membangun sebuah toko, orang atau kita punya sesuatu ya, beli barang, pasti salah satu yang resiko yang kita apa ya, biar resikonya tidak begitu berat ya, dengan asuransi ya. Ada yang orang dengan seperti itu ya, oh kita dengan asuransi deh. Kalau dengan asuransi kita resikonya ini ya, kalau ada satu saat terjadi persoalan, nah itu kita akan risikonya kecil ya, bahkan ditanggung misalnya kan. Nah, itu kan berarti kan risiko-risiko yang harus kita analisis gitu ya. Begitu juga dengan buku, dengan thesaurus ini ya, dengan pengklasifikasian, perancangan skema klasifikasi ini ya. Jadi ya risiko-risiko yang kita lakukan ya, kalau kita memang arsipnya ataupun dokumen ya, naskahnya itu sangat berharga, ya bisa saja ditaruh di dalam kalau di sini ada istilahnya masuk di dalam apa ya, disimpankan di bank, bukan disimpankan di bank ya, artinya memang ada lembaga yang untuk menyimpan ya, mungkin di notaris atau di mana ya, ada itu bisa kita ada lembaga yang memang khusus untuk mengamankan kita ya, dengan misalnya dengan konsekuensinya kita membayar atau dalam setiap bulannya atau 6 bulan sekali atau setahun sekali itu punya pembiayaan untuk membayarnya, atau memang kita punya sendiri disimpan atau diasuransikan ya. Jadi kalau kita punya kendaraan kan diasuransikan. Oke, ada yang kedua, kita bisa juga menggunakan sistem ini ya. Kalau di dunia bisnis itu ada namanya akumulasi. Nah, akumulasi itu sebuah upaya untuk
akumulasi itu kan mengurangi ya. Jadi kita tidak diasuransi, kita sendiri ya. Jadi kalau dalam dunia ekonomi itu misalnya kas pada akumulasi penyusutan peralatan misalnya, penyusutan ya, akumulasi penyusutan. Oh ya, di sini sudah azan ya. Nah, akumulasi penyusutan itu kalau kita beli mesin fotokopi 10 juta, maka setiap tahun dia dikurangi 10%. Nah, jadi kalau keuntungan 1 tahun 10 juta berarti 1 juta. Nah, kalau dia sudah 10 tahun, nah kita sudah untung tuh, sudah ada resikonya, sudah walaupun mesin itu rusak kita sudah ada. Nah, itu begitu juga di arsip. Jangan-jangan nanti kita meminimalisir risikonya selain dari diasuransikan, bisa juga dengan membuat akumulasi sendiri saja, itu membuat penyusutan ya. Jadi kalau dunia bisnis kan jelas ya, kita ada hutang, ada punya gedung, beli gedung misalnya kan 10 gedung 100 juta. 1 tahun dia harus 10%, berarti 1 tahun kita ngumpulkan 10 juta gitu ya. Jadi kalau begitu sudah 10 tahun, nah sudah 100 juta kan. Nah, itulah ya kalau orang-orang Chinese ya, orang-orang Cina itu dia asuransikan resikonya ya. Dia diasuransikan. Jadi kalau ada tokonya kebakar, nah itu bahkan dia bukan sedih ya. Kalau orang-orang kita kan banyak yang stres ya karena memang tidak diasuransikan ya. Azan ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi dia kalau ada kebakaran malah dia ikut bakar. Nah, sudah Pak, bakar aja Pak langsung. Jadi malah dia dapat ganti gitu ya, dapat ganti yang sesuai dengan. Jadi dia tidak merasa apa ya, karena memang analisis resikonya dia sudah bangun dari awal ya. Oh ini, bahkan dia sudah punya akumulasi juga kan, simpanan sendiri. Jadi 2 malah ya. Dari kalau dia ada kejadian, bukannya dia sedih, malah dia malah senang ya, dapat 2 itu ya. Nah, ya, baik ya. Ini sudah azan, 5 menit lagi kita. Oke, mungkin sekaligus saja tuh jadi ada 2 ya, resiko boleh saja kita logika dari umum itu masukkan di arsip. 1 boleh dengan asuransi, boleh juga dengan akumulasi penyusutan. Tapi kalau dari konsep-konsep ini mungkin bisa saja nanti dibaca lah ya. Terus ke bawah sampai terakhir tuh. Tadi Mas. Terus ya ini sudah rangkuman ya. Oke. Berarti kalau dari bentuk mungkin di apa tadi yang 3 tadi sudah ada ya. Ada contoh tadi sedikit, ada kepegawaian, ada administratif, kemudian apa. Bapak pikir itu bisa menjadi contoh lah ya untuk yang jadinya. Bahkan tadi sudah jadi menjadi buku malah ya kalau yang tadi bahasa tadi. Nah, Bapak pikir itu ya. Mungkin silakan ditutup dulu. Ini apa? Screen share-nya itu. Adi Mas. Oke ya. Jadi kita pada hari ini kita sudah bisa mengelompokkan ya dari makna dari pengertian dari thesaurusnya kita sudah tahu tadi. Ini closing ya, closing statementnya. Makna dari thesaurusnya kita sudah mengartikan bahwa tadi thesaurus adalah buku referen ya yang berisi kata dan istilah yang ada antonim dan sinonimnya. Kemudian kita sudah contohkan tadi dengan mengambil dari internet buku thesaurusnya gitu ya. Nah, thesaurus bahasa tadi yang kita dapat ya. Bahkan yang lainnya kalau kita ambil dapat tadi dari BOKORG. Kemudian kita juga tadi sudah mendiskusikan bersama manfaatnya ya. Ada klasifikasi, ada akuntabilitas, ada konsistensi, ada keamanan, ada yang lain-lainnya. Kemudian kita juga tadi sudah mengelompokkan misalnya kepegawaian, ada berapa apa saja di kepegawaian, ada karyawan, ada apa, nanti milih istilah kata yang sesuai. Dan kemudian terakhir juga ada analisis resikonya. Nah, itu ya. Jadi dari Bapak mungkin itu untuk tutorial yang kali ini ya. Tapi sebelumnya silakan ada 1 orang lah tanya ya di Bapak ya. Tanya terkait dengan thesaurus ini apa saja.
Mungkin boleh Siti Wardah lah, balik lagi. Siti Wardah silakan, satu pertanyaan ya, sebelum Bapak tutup ya. Siti Wardah masih ada? Nah, silakan nanya apa saja terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, terkait dengan Thesaurus dan apa perancangan klasifikasi Thesaurus ini ya. Kalaupun dari Bapak mungkin belum bisa menjawab, kita bisa diskusi bersama. Silakan nanya satu pertanyaan ya. Gimana apa yang diuntungkan? Apa yang Ya, ya baik ya. Baik, terima kasih ya. Itu dari Siti Wardah sudah memberikan pertanyaan. Dalam membuat klasifikasi kemudian kita mengelompokkan itu istilah-istilah ya, mungkin dari bagaimana pertimbangan dan keuntungannya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, ini kan Thesaurus ini kelompok kalau dalam bahasa dari di perpustakaan itu bahan rujukan ya, rujukan. Berarti kan ini juga bisa rujukan ditaruh di arsip gitu ya. Tapi terkait dengan Thesaurus, nah Thesaurus dan klasifikasi ini, Thesaurus bisa menguatkan apa yang akan kita buat mengklasifikasikan tentang pengelompokan arsipnya dengan memecahkan istilah-istilahnya gitu ya. Jadi karena memang pengertiannya sendiri, Thesaurus itu referen, kemudian juga yang bisa tentang istilah, bahkan ada antonim, ada sinonimnya. Mungkin ya kalau kita di pegawai, nah berarti mungkin ada juga yang kebalikan dari pegawai ini apa pengertiannya ya. Itu dari memahami untuk pengklasifikasian itu dibantu menguat dengan Thesaurus itu, nah kan lebih apa ya, orang dalam mengklasifikasi itu lebih tadi kan pada akuntabilitasnya, konsistennya lebih baik lagi ya kalau kita hanya mungkin mengelompokkan satu ini saja. Ternyata ada pengistilahannya, dan itu juga berkemungkinan nanti kan biar makna itu jangan-jangan kita kan sudut pandang berbeda ya. Ada satu makna pegawai. Nah, pegawai itu pada saat secara umum di kantor ya sudah pegawai gitu. Tapi begitu di bagian dunia bisnis, oh ternyata karyawan gitu. Artinya sama saja pegawai gitu kan. Ini hanya istilah luas sempitnya gitu kan. Istilah khususnya misalnya pekerja misalnya kan. Istilah apa yang berhubungannya misalnya pekerja, bisa saja kuli misalnya ya, kuli dan lain-lain. Nah, jadi ini sebenarnya memperkaya dari apa ya istilah pengklasifikasian di dalam sebuah arsip, lalu kemudian ditambah Thesaurus dengan dikelompokkan. Jadi kalau ditanya misalnya fungsinya ya memperkaya pengetahuan tentang satu subjek, satu tema, tetapi juga memang punya arti yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau kita melihat Thesaurus, oh ya ternyata dari satu kalimat saja ya udah luas di kenyataan di masyarakat gitu kan lebih ini lagi ya. Nah lebih apa ya, dan memang ada beda sedikit misalnya antara karyawan dengan pegawai, dengan kuli, dengan pekerja, dengan apa itu sama-sama sebenarnya pegawai, tapi dia kelompok dari itu. Jadi di samping sebagai memperkaya apa ya makna dari satu buah tema, juga ya tadi akhirnya kita punya konsistensi. Nah itu jadi secara sederhananya mungkin seperti itu ya Siti Wardah. Jadi ya kenapa harus dikelompokkan istilah-istilah itu ya, karena memang seperti itu ya di kita ini. Kadang-kadang kita kalau satu makna ya berbeda, tadi pengertiannya lebih luas ya, tapi kalau kita sudah dikhususkan gitu kan, oh ternyata ini karyawan gitu, ternyata ini kuli, ternyata ini pegawai, bahkan yang berhubungan pedagang itu juga mungkin berhubungan dengan pegawai gitu kan, dia kerja
berdagang misalnya kan, bekerja juga misalnya kan. Nah, jadi itu ya, selain dari yang kalau menggali dari manfaat yang 10 itu ya, ini juga salah satunya dia, inilah hasanah kita ya orang-orang Indonesia. Apalagi kita misalnya, maaf ngomong ini kan orang Jawa nih, orang Jawa itu coba lebih menjelimet ya, kita tidak bisa, kalau bahasa Inggris ayam ya sudah chicken selesai gitu kan. Kalau kita ya ada pengertian ya, paling ayam jantan, ayam betina. Tapi kalau dia orang Jawa ya, satu misalnya kerbau aja. Nah, itu coba Siti Wardah bisa apa itu? Kaya sebenarnya itu. Sebenarnya kalau tesaurus Jawa, nah ini bahasa Jawa, nah itu banyak ya. Ada anak ayam itu apa namanya? Masih kecil apa? Sudah jago, sudah apa ya? Babon apa? Nah, itu kan ini ya. Jadi orang ketika nyebutkan itu, oh ya tahu itu masih kecil tuh, umurnya berapa gitu kan. Nah begitu juga di arsip, oh ini pegawai, ini karyawan, oh bukan berarti karyawan, jangan-jangan karyawan, kalau pegawai mungkin bisa dia PNS misalnya gitu ya. Oh kalau pegawai karyawan mungkin dia tidak PNS mungkin gitu. Kita sudah bisa mengelompokkan. Jadi itu memperjelas ya, sebenarnya Thesaurus ini memperjelas dari satu tema yang pengembangan dari satu subjek gitu. Mungkin itu ya Siti Wardah ya. Ya Siti Wardah ya. Oke, baik ya. Bapak pikir, oke Siti Wardah sudah ya. Oke, baik. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan tutorial kita kali ini ya. Tadi di awal sudah Bapak pakai e-learning, sudah di absen belum ya? Nanti kita coba ini sudah Bapak catat yang masuk ya. Berarti cuma 2 yang ini ya, Siti Wardah yang tidak masuk ya, dari itu berapa? Kalau di awal tadi ada 7 ya, 6 ya. Ya. Kita ya. Ya. Oke. Oke, 2 ya. Oke, selebihnya sama 2 orang yang itu ya, yang memang tidak ada masuk di kelas kita ya. Jadi dari 11 ada 4 yang itu, berarti kita ada 7 ya. 7 orang. Ya. Oke, yang terakhir silahkan screenshot dulu ya, nanti sebagai bukti juga nih, aktifkan kameranya ya. Ini tinggal, walaupun tinggal berapa, yang lain mungkin sudah ada yang out, tidak apa-apa ya. Silakan Siti Wardah. Kemudian dikirim di grup kita ya. Silakan. Oke. Screenshot ya, nanti kirim ke ini ya. Risa. Oke. Oke, seadanya lah berapa yang bisa. Oke. Adimas. Oke, jadi tinggal. Oke. Baik. Itu saja mungkin ya dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Kita masuk lagi di jam 1 ya. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, karena ini kewajiban ya, kita harus tetap melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin ya, kecuali memang kondisi-kondisi kayak sakit dan lain-lain itu di luar kemampuan kita. Baik, itu saja. Silakan kalau mau live. Oh, ini masih ini ya, masih. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.